Selamat datang di podcast Success Story Kabupaten Kota Peduli HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Harmoni dalam keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Saya Joko Nurcaya Sujari, kita akan bersama di podcast ini sampai 30 menit ke depan. Dan kita akan membahas tentang Success Story Kabupaten Kota Peduli HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah narasumber telah hadir, di antaranya ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, ada Sulfiansa SHMSI, dan kemudian Adiman SHMSI, Kepala Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita langsung saja kepada dua narasumber untuk hari ini, kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, bisa diceritakan bagaimana sejarah terbentuknya dari KKP HAM saat ini? Kami punya inisiatif untuk membentuk Kabupaten Kota Peduli HAM. Ini tentu kami menginspirasi dari tahun 2010 itu di PBB diberikan penilaian kepada negara-negara atau kota-kota yang ternyaman untuk ditempati. Mereka biasanya itu dari negara-negara yang sudah makmur dan yang dinilai itu bagaimana masyarakat nyaman tinggal di sana. Angka kriminalitas itu rendah hingga siapapun yang tinggal di situ happy. Nah, akhirnya kami melihat kenapa Indonesia tidak melakukan hal itu untuk mendorong kabupaten kota di Indonesia ini menjadi kabupaten kota itu yang nyaman untuk ditinggali. Akhirnya 2011 kami inisiasi lah, kami kumpulkan seluruh kepala daerah. Kami ingin tahu bagaimana penerapan terkait dengan hak asasi manusia di daerah-daerah itu. Hingga akhirnya tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2013 tentang kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM. Ini menjadi suatu cikal bakal bagaimana kita bisa mendorong kabupaten dan kota di Indonesia ini bergerak untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu ide awal. Dan ternyata tahun 2013 di dunia itu dibentuklah, digagaslah Kota Ramah HAM di Guangzhou 2013. Justru ide itu kita duluan yang Indonesia duluan yang punya inisiatif. 2013 kemudian dideklarasikan 2014 di Guangzhou. Nah, ini kan menjadi suatu terobosan. Pada awalnya memang masih hanya 9 kabupaten kota yang dapat penghargaan. Seiring berjalan, kemudian pada tahun 2000 perkembangan berikutnya itu meningkat. Nah, itu kenapa akhirnya kami mencoba menginisiasi Kabupaten Kota Peduli HAM gitu, Pak. Iya. Pak Zul, kemudian inisiasi itu kan dilakukan oleh sebenarnya kita di Indonesia awalnya, dan kemudian ternyata di teman-teman di negara lain di Guangzhou dan sebagainya sudah melakukan hal yang sama. Iya, 2013. Iya, seberapa masif kemudian itu berlaku di seluruh Indonesia termasuk kita di Provinsi Sulawesi Tengah? Sebelum nanti saya ke Bang Adiman. Ya. Memang awalnya kita melihat kalau untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM ke seluruh kota di Indonesia itu akan susah untuk dicapai dalam waktu singkat. Ya, akhirnya kami bertahap. Indikatornya dipermudah dulu pada indikator hasil saja. Nah, indikator hasil saja. Kemudian kami lihat bagaimana nih respon dari kabupaten kota. Ternyata lumayan, 2013 itu sudah mulai ada 9, 2014 itu mulai meningkat, ada sekitar 100 hingga akhirnya sekarang itu sudah hampir kabupaten kota menerapkan prinsip Kabupaten Kota Peduli HAM. Iman, satu lagi. Ini kan kalau kita lihat ada beberapa kriteria, mungkin bisa ditanggapi nanti sama Bang Zul. Beberapa kriteria untuk kota peduli HAM itu adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan Anda tadi menyebutkan terkait dengan akses yang setara ya. Akses yang setara itu kan ada perlindungan, kekerasan, diskriminasi. Bagaimana kemudian itu benar-benar berlaku untuk kita di Sulawesi Tengah, dan kemudian
kita mendapatkan cerita yang sukses atau success story tentang Kota Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Tengah benar-benar berjalan dengan baik, Bang Adiman? Ya, kita melalui program-program awalnya. Kita kan melihat program kabupaten kota yang di bidang-bidang, contohnya di bidang kesehatan. Apakah kabupaten kota sudah memperhatikan sampai dengan pelosok terkecil terkait dengan kesehatan? Itu yang dilihat dari program ini. Apakah ketercakupan dokter di kabupaten kota itu sudah tercukupi? Puskesmasnya, pelayanan dasar kesehatannya, itu sudah melalui program-program dulu yang dilihat. Dulu kan berpikir kita ini HAM ini, saya sendiri sebelum masuk di dalam program ini, saya berpikir HAM itu antara masyarakat yang lemah dengan TNI dan pemerintah. Sekarang bukan lagi bagaimana pemikiran pemerintah, program-program pemerintah itu bisa kita asesmen, kita dorong menjadi sebuah, kalau kau tidak lakukan ini sudah pelanggaran HAM. Ini yang kita sadarkan kepada pemerintah kabupaten kota. Kalau Anda tidak melakukan program ini, betul-betul tidak memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang termarginalkan di bidang program-program kesehatan, bantuan hukum, banyak hal yang orang-orang yang 3T ini terluar, termiskin itu, kita tidak perhatikan, ini merupakan bagian pelanggaran HAM. Kalau mereka memperhatikan itu, inilah yang dinilai dari kegiatan ini, kabupaten kota sadar HAM. Kita saat ini mengapresiasi kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini untuk tahun 2024 ini kita sudah mencapai 10 kabupaten kota sadar HAM. Itu sangat luar biasa. Awalnya hanya 2, 3, 1. Kita tahun lalu 6, sekarang kita sudah mencapai 10. Ini sudah prestasi yang luar biasa di dalam pemerintahan kita saat ini. Ini sangat luar biasa, sehingga ya mudah-mudahan kita bisa mencapai prestasi di bidang ini karena program-program kita on the track, memperhatikan ketercakupan program yang mencakup KKP HAM ini, memberikan keadilan. Yang dikatakan saudara melanggar HAM kalau saudara tidak memperhatikan ini. Jadi kita asesmen dari program-programnya. Ada penilaian-penilaian yang harus diisi oleh kabupaten kota terkait dengan penilaian yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kita laporkan secara berkala kepada pemerintah pusat sebagai akhir mereka bisa memutuskan apakah kita sudah peduli HAM atau tidak. Bang, bisa disampaikan pada pendengar ini, Bang Zul, indikator yang dinilai dalam pelaksanaan KKP HAM sendiri. Karena saya yakin dan percaya effort yang dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah provinsi, Bang Adiman, dan mungkin dari pemerintah provinsi sendiri untuk bisa 100%-kan di tahun depan itu kan memang butuh proses yang panjang. Bisa disampaikan kepada teman-teman podcast hari ini indikator apa saja untuk bisa mencapai itu? Di dalam KKP itu sudah ada 120 indikator kabupaten kota peduli HAM. 120 itu pada 3 elemen pokok tadi. Indikator struktur, indikator proses, indikator hasil. Indikator struktur itu pada aspek kelembagaan dan regulasi. Nah, bagaimana pemerintah daerah itu menyiapkan regulasi untuk terlaksananya hak asasi manusia. Tidak hanya regulasi, tapi juga kelembagaan. Bagaimana kelembagaan yang ada di pemerintah daerah itu disediakan untuk bisa terpenuhinya hak asasi manusia bagi masyarakat. Itu indikator struktur. Kemudian indikator proses. Indikator proses adalah bagaimana penyediaan-penyediaan yang bisa disediakan oleh pemerintah hingga akhirnya dari penyediaan-penyediaan itu tercapailah indikator hasil. Hasil artinya bagaimana dari indikator proses itu bisa mencapai suatu hasil yang maksimal. Nah, itu yang menjadi suatu penilaian. Nah, kedepannya memang kita harapkan memang peran aktif dari pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan elemen-elemen yang ada, indikator-indikator yang ada. Sebenarnya sangat mudah. Pemerintah daerah tinggal melihat saja indikator-indikator itu. Kemudian ya tinggal memenuhi, misalnya harus tersedia rumah sakit yang layak. Nah, kategori layak itu seperti apa? Mungkin tidak bisa disamakan layak di Jakarta dengan layak di Palu. Nah, ini ada elemen pembedanya.
Kemudian juga bagaimana nanti pemerintah daerah menyiapkan regulasi-regulasi yang ada, misalnya Perda tentang bantuan hukum, Perda tentang pendidikan bagi masyarakat miskin, Perda tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat. Nah, itu ada indikator-indikator itu tinggal dilakukan saja oleh pemerintah daerah. Saya yakin tidak sulit kok. Karena kenapa saya bilang tidak sulit? Karena itu sudah ada sumber dayanya, sudah ada di dalam pemerintah daerah. Ini sudah terbukti nih. Di Sulawesi Tengah, kenapa kita ngambil tema ini success story? Awalnya Sulawesi Tengah itu keteter di 5 tahun terakhir. Di 5 tahun terakhir itu pertama cuma dapat 1 karena menurut mereka agak susah nih. Iya, tapi tahun kedua 4. Bisa gitu 4. 4. Tahun ketiga 4 masih stuck. Nah, tahun berikutnya tahun keempat 6. Ini tahun kelima sudah mencapai 10 kabupaten kota peduli HAM. Nah, ini kan berarti tidak susah bagi pemerintah daerah termasuk kabupaten kota itu melaksanakan permen ini kabupaten kota peduli HAM. Tapi itu tidak lepas dari peran dari pemerintah provinsi itu sendiri. Karena kalau pemerintah provinsi itu tidak turun tangan, tidak mengepus kabupaten kotanya, ya sia-sia juga. Makanya kami memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah karena pemerintah Sulawesi, terutama beliau hukum itu sangat intens. Dia melakukan pemantauan, tidak hanya kami yang melakukan pemantauan, Biro Hukum pun melakukan pemantauan bersama kami. Kita berkolaborasi. Di mana nih indikator-indikator yang belum terpenuhi, kita melakukan pembimbingan, kita melakukan pendampingan, hingga akhirnya 10 tercapai. Ini kan nanti di Jakarta akan diberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi, gubernur yang sudah memperoleh hasil 60% kabupaten kotanya memperoleh predikat peduli HAM. Sulawesi Tengah dari 13 sudah 10, berarti kan lebih dari 80%. Mungkin kalau dilihat dari seluruh provinsi, mungkin ini bisa menjadi nomor 1 pencapaian 80% ke atas dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, ini kan di Sulawesi sendiri. Sulawesi Tengah ini menjadi provinsi yang persentase pencapaiannya paling tinggi. Nah, ini kan tidak lepas dari kerja-kerja dari pemerintah provinsi sendiri. Maka itu kita memberikan aplaus, kita memberikan panggung kepada pemerintah provinsi untuk menceritakan success story-nya ini. Mungkin itu, Pak. Iya. Kalau hambatan secara nasional seperti apa sih Bang Zul dalam pelaksanaan KKP HAM dan kemudian mengatasinya bagaimana? Karena tadi saya sampaikan kan dari Anda sampaikan 120 dan kemudian ada indikator struktur proses dan juga hasil sendiri. Ada perbedaan nggak dan kemudian hambatan secara nasional? Kalau hambatannya terutama daerah-daerah yang masih PAD-nya masih kecil ya. Karena memang kan HAM itu ya untuk butuh biaya. Bagaimana bisa menyediakan rumah sakit, bagaimana bisa menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas, bagaimana bisa menyediakan pendidikan. Nah, tapi di indikator ini untuk saat ini memang masih indikatornya bersifat general, tidak membedakan antara kabupaten yang pelosok dengan kota atau kabupaten yang sudah maju. Nah, kedepannya kami memang berharap itu ada clustering untuk kabupaten kota yang entah dari PAD-nya tinggi atau yang sudah maju, jadi dibagi 3 klaster itu. Itu yang kami harapkan ke depan. Nah, kendala secara nasional adalah memang pemahaman atau keengganan dari kepala daerah. Itu yang menjadi apa sih HAM, untuk apaan sih? Emang ada kayak gitu? Masih awal-awal itu masih. Untuk apa sih manfaatnya? Untuk kita nggak ada tuh. HAM itu malah kalau kita memajukan HAM dilihatnya, wah HAM itu kan pro barat gitu kan. Wah ini negara-negara barat nih. Itu awal-awal pemahaman itu yang membuat kami terkendala. Kedua, masih banyak nomenklatur HAM itu tidak ada di pemerintah daerah. Hanya Biro Hukum, tidak ada Biro Hukum dan HAM. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak ada eselon 4 yang ngurusin HAM. Nah itu jadi kendala tuh. Hingga akhirnya
waktu di tingkat nasional kami berinisiasi dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana agar nomenklatur HAM itu ada minimal di tingkat eselon 4. Nah itu akhirnya sudah bisa berjalan. Ya, Bang Adiman mungkin bisa ditanggapi. Hambatan sudah disampaikan kalau versi dari Bang Ian sendiri ya. Dari provinsi sendiri kalaupun ada hambatan itu Bang Adiman mengatasi seperti apa Bang? Ya, itulah saya sampaikan tadi bahwa kita disampaikan Pak Kadip tadi ada 120 indikator yang harus dinilai dari KKP HAM ini. Hal ini kan merupakan kebanggaan buat Sulawesi Tengah. Itu atas dorongan pimpinan kita juga ya, gubernur kita kepada kita bagaimana, karena beliau sebagai Bapak HAM itu mendorong kita, karena mendengarkan HAM ini kan kadang-kadang pikiran orang seperti yang saya sampaikan tadi belum melek HAM, kan? Karena berpikirnya HAM itu bagaimana posisi tawar masyarakat dengan TNI dan pemerintah. Itu yang dulunya dipikirkan. Jadi sosialisasi kita lakukan kepada seluruh kabupaten kota bahwa proses penegakan HAM itu bukan lagi di ranah ini, tetapi ranah memberikan keadilan, kesetaraan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan tadi. Jadi kita bentuklah suatu keputusan gubernur untuk dapat mengasesmen seluruh kabupaten kota di tingkat provinsi untuk dapat mendorong bagaimana 120 indikator ini bisa mereka penuhi. Sehingga kita mendapat hasil seperti ini. Kita juga sangat bersyukur karena apa? Kalau kita mendapat julukan Kabupaten Kota Peduli HAM itu berarti kita sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat kita di 120 indikator tadi untuk kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan, memberikan rasa keadilan dan kebersamaan kesamaan itu yang paling utama, Mas. Ya kan, kehadiran pemerintah itu kan di situ. Tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus memperhatikan masyarakat kita terpencil apa kebutuhan dasarnya seperti pendidikan. Bagaimana pendidikan kita? Pendidikan kita memberikan rasa keadilan kepada semua orang. Bagaimana pendidikan gratis, kesehatan. Saat ini kan kita satu kebanggaan kepada kita bahwa BPJS kita sudah 100% Pak. 100%, bahkan tenaga napi pun kita BPJS kan saat ini. Ya, itu menjadi indikator Pak. Bagaimana kita memberikan rasa keadilan kepada seluruh warga negara kita di bidang kesehatan. Jadi jaminan kesehatan di BPJS itu sudah 100%. Ada ditanggung BPJS kabupaten, ada ditanggung, yang tidak tertanggung semua ditanggung oleh provinsi. Memulai jaminan kesehatan provinsi, termasuk saudara-saudara kita yang ada di rutan itu. Itu ditanggung semua oleh pemerintah. Jadi hal inilah yang membuat pemerintah kita, Provinsi Sulawesi Tengah seperti yang Pak Kadip sampaikan, ini kan penilaian pusat Pak, bukan kita mengada-ngada. Ya kan, mereka memberikan apresiasi kepada kita, kita bersyukur, berterima kasih terhadap itu. Walaupun hanya berupa penghargaan, itu sangat luar biasa mengapresiasi kinerja-kinerja bupati, wali kota yang sudah melakukan hal-hal yang positif ini. Memberikan juga apresiasi nanti kepada provinsi kalau kita juga diberikan, apresiasi kepada kepala daerah kita yang sudah mendorong kita untuk melakukan hal yang positif ini. Itu yang saya pikir. Tapi utamanya seperti yang disampaikan Pak Kadip, bahwa pemerintah sudah hadir untuk memberikan rasa keadilan dan kesamaan kepada seluruh warga negara di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keadilan terkait infrastrukturnya, bidang bantuan hukum. Kita semua kabupaten kota memberikan bantuan hukum gratis yang untuk mensupport juga Kakanwil juga memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Ini merupakan hal yang positif Pak. Jadi bukan piagam penghargaannya yang kita cari, tetapi bagaimana masyarakat sudah merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah yang saat ini di Sulawesi Tengah melalui penghargaan dan apresiasi yang diberikan Kanwil Hukum dan HAM. Kanwil Hukum saat ini ya, dulu kan Kanwil Hukum dan HAM. Terima kasih Bang Adiman selaku Kepala Biro Hukum di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Bang Zulfiansyah, terima kasih selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pendengar podcast Success Story Kabupaten Kota Peduli Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Joko Nur Sujari, sampai jumpa.